Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, sehat ya Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau, kondisi Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, Ibu, hari ini ada sesi coaching bersama dengan Ibu Ai ya? Benar Ibu, saya berencana untuk meng-coaching Bu Ai pada pukul 9 Bu. Iya, baik. Mhm. Baik Ibu, jadi kehadiran saya di sini ini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Ai. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching-nya? Ya Bu, tentu saja saya sudah siap Bu. Dan saya juga berterima kasih ya Bu kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya pada saat saya melakukan coaching bersama Ibu Ai. Iya, baiklah. Jadi sebelum Ibu memulai proses coaching-nya, ada beberapa hal nih yang akan ingin saya jelaskan dan, saya juga akan bertanya pada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya Ibu ya, rubrik untuk, coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya Baik Ibu. iya. Nah Ibu, jadi poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching-nya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian ya Ibu ya, kita ketahui bersama bahwa alur tirta ini terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan selanjutnya, saya juga nanti akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coaching dengan proses, yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, selanjutnya, kompetensi coachee yang perlu diperhatikan ialah tentunya kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu, eee, sedang mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa yang di sini itu maksudnya, jadi bisa menerima pernyataan dari coachee Ibu nantinya. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan tentang permasalahan dari coachee nantinya dan memberikan apresiasi juga kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Bu, pada saat melakukan coaching nanti saya juga akan berencana, sesuai dengan alur tirta tentunya ya Bu. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching, bersama Bu Ai ya Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Bu, dengan rubrik yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, baik Ibu. Selanjutnya, izinkan saya bertanya, boleh Ibu? Boleh Bu. Iya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, jadi saya itu pada saat melakukan coaching ya Bu, Mmm, saya iya. ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, yang saya kembangkan. Di antaranya kehadiran penuh ya Bu, Iya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. iya. Seperti Baik, itu Bu. mhm. Baik Ibu. Kira-kira dari semua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik yang ingin, eee, Ibu saya observasi? Baik Bu.
Mungkin pada bagian yang mendengarkan ya, Bu, yang mendengarkan aktif, Iya, kemudian cara saya mengajukan mhm, pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coaching, seperti itu, Bu. mhm. Iya, baik, Ibu. Berarti fokus kompetensi coaching yang akan saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Ibu, ya? Iya. Mhm. Kemudian, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Eee, yang pertama ya, Bu, saya akan menyimak lebih banyak dan mendengarkan, serta nanti saya juga bebas, tidak ada judgement ya, Bu, Iya, dan selanjutnya juga asumsi maupun asosiasi dan dari kedua 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 dan yang keduanya ya, Bu, saya juga akan mengajukan pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar dari coach saya, seperti itu. iya. Iya, baik Ibu. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Nah, selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching-nya bersama Ibu Ai. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, ya, kita bertemu lagi ya Ibu ya untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah bersedia juga berbicara sebelumnya dengan saya ya Bu, yang akan meng-coaching Bu Ai. Terima kasih ya Bu. Iya. Baik Ibu, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, waalaikumsalam, terima kasih Bu. Assalamualaikum, Ibu apa kabar? Apakah kabarnya sehat semua Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya ya. Tapi saya amati Bu, hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Ibu ada masalah apa ya? Itulah, Bu, sebenarnya saya sedikit ada masalah, Bu. Namun, saya bingung Ibu mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Dan saya mengganggu kesibukan Ibu tidak? Insya Allah saya ada waktu ya, jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Jadi begini Ibu, beberapa hari yang lalu saya sering tidak nyaman Bu, pikiran saya sering terganggu Ibu. Iya, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah berbicara dengan Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan permasalahan Ibu ya, Bu. Amin. Kemudian permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Ibu ingat tidak? Beberapa hari yang lalu kan saya ini Bu disupervisi oleh pengawas ya Bu ya. Waktu itu saya mendapatkan teguran Ibu sama Bapak pengawas Bu. Oh, ingat-ingat. Tetapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya itu tidak serius Ibu. Oh, tidak serius ya, Bu. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik saya Bu tentang proses kegiatan belajar mengajar Bu yang saya lakukan Ibu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu?
Jadi sebenarnya beliau keberatan Ibu waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut, Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Ibu, bahwa selama ini ketika saya mengajar itu, Bu, saya menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku perpustakaan dan sebagainya, Ibu. Bagi saya yang penting mengacu kepada kurikulum kan, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, Ibu, Bapak pengawas kayaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja ya, Bu, yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber, Ibu. Dan saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang menarik, Bu. Kemudian tampilan presentasinya juga yang menarik dan interaktif, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Eh, Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid, Bu. Murid-murid juga sudah termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya itu bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid ya, Bu, itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Mengapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini, menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks. Sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu ya Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Ibu bercerita ya Bu, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman, Ibu. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal, Ibu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, Ibu, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran, Bu, dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga, Bu, agak terbengkalai, Ibu. Baik, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu, Ibu, dan tidak nyaman itu adalah takutnya Ibu, Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah, Bu. Saya takut nantinya akan jadi masalah, Bu, di kemudian hari. Kira-kira saya akan dipanggil tidak ya, Bu ya, oleh Bapak kepala? Jadi kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja ya Bu. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu pun sudah siap begitu Bu untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi seperti itu Bu. Saya yakin pasti beliau pun nanti akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu untuk mengajar seperti itu Bu mungkin. Ya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya, Mbak. Amin ya robbal alamin ya Bu. Jadi selanjutnya ya Bu, dari apa yang sudah kita bahas bersama ya Bu, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berniat Ibu menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu.
sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu itu. Lalu kira-kira Ibu masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks, Bu. Di samping itu juga saya akan meminta saran, Bu, kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, baik. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya, Bu? Setelah itu, saya akan mulai, Bu, untuk memakai buku teks, Bu. Kemudian dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya akan tetap saya gunakan, Bu, dan diterapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman, Ibu, dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin terakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu, Masya Allah. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus ya Bu. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang ini saya sudah merasa agak lega Bu, karena jujur saya takut salah dan mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah Bu dan melebar. Baik, alhamdulillah ya Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan ya Bu, tadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tadi Bu? Apakah ada batasan deadline waktunya? Baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Bu. Tatap muka ke depan Ibu, melakukan tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas Bu tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap Ibu Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok akan pergi menemui Bapak pengawas, Bu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ya Bu, dukungan yang bagaimana yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini, Ibu, yang ada dalam pikiran saya akan berusaha, Bu, berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran Ibu, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan, Bu. Wah, ini ide bagus Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Kemudian dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang serta nyaman. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktunya dan sarannya ya, Bu ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Bu, sama-sama. Jadi mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji Ibu dengan para murid. Saya akan melatih latihan upacara Ibu. Iya, iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Retno sangat luar biasa sekali. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana nih perasaannya setelah Ibu melaksanakan coaching ini? Iya Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya. Sama-sama. Jadi perasaan saya ya setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa setiap kompetensi yang saya harapkan Ya. di sini sudah bisa tercapai ya Bu. Di sini terlihat dengan saya mampu melaksanakan alur tirta tersebut ya Bu. Ya, Kemudian semua permasalahan pun dapat dihadapi
dengan baik, dan coach pun sampaikan seperti itu permasalahan. Iya ya, baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, pada saat melaksanakan coaching tentunya kita itu harus merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching. Nah, kira-kira apa saja nih yang Ibu sudah lakukan tadi pada proses coaching tadi? Coba apa saja Bu? Iya Bu, di sini setelah melakukan coaching ya Bu, Iya betul. saya itu sudah mampu fokus dengan mendengar aktif gitu Bu, dan mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Kemudian mendengarkan dengan rasa yang seperti Ibu. Luar biasa sekali. Iya. Jadi tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai? Iya Bu, menurut saya seperti itu sudah tercapai. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang tadi ya Ibu ya. Baik Ibu, silahkan. Nah, jadi begini ya Ibu ya. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik sekali ya, dimana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, sangat mengalir seperti air. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching ya dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Nah, di mana tadi saya lihat Ibu itu sangat fokus sekali terhadap coaching ya Bu ya. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya Ibu ya, atau Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, itu sangat bagus sekali. Nah, Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi, menurut saya itu sudah sangat baik ya. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Wah, pokoknya udah bagus, sudah bagus. Ya baik Bu, saya senang sekali Bu ya mendengarnya. Kemudian terima kasih juga untuk umpan balik yang sudah Ibu berikan, seperti itu bisa menambah motivasi saya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berikutnya? Baik Ibu, jadi rencana saya ya Bu, untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan latihan-latihan lebih intensif begitu ya Bu. Iya, bagus. Lebih melatih kembali dalam pengajuan pertanyaan, mungkin seperti itu, agar alur tirta tersebut tercapai ya Bu, sesuai alur tirta seperti itu ya Bu. Kemudian mendengarkan secara aktif juga Bu, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif seperti itu ya Bu, sehingga coach tersebut dapat menyampaikan apapun permasalahannya ia sedang hadapi, seperti itu. Iya, baiklah Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu tentunya ya. Nah, semoga juga Ibu dapat mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Bu, nanti saya akan terus berusaha ya Bu, untuk mungkin mengaplikasikan coaching tersebut. Jadi kan ada bisa karena terbiasa ya Bu. Nah, betul sekali. Sehingga kedepannya saya akan lebih baik seperti itu ya Bu, meningkatkan jam terbang saya. Wow, hebat sekali. Amin. Semoga semuanya dapat terrealisasikan ya Ibu ya, sesuai dengan harapan-harapan Ibu. Amin. Kira-kira ada hal lain lagi tidak yang ingin Ibu sampaikan? Kalau menurut saya cukup Bu, karena di sini sudah sangat terperinci ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu sampai ketemu lagi.
Saya pamit, sudah cukup karena sudah cukup ya Bu ya. Iya, Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang juga. Alhamdulillah Ibu kabar sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat juga, Ibu. Syukurlah kalau Ibu dalam keadaan sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kehadiran saya di sini, Ibu, untuk memberikan dukungan Ibu terhadap kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan nanti ya, Bu ya. Iya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu yang akan Ibu laksanakan, Ibu. Bersama dengan siapa, Ibu? Saya akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Red hari ini. Nah, apakah Ibu sudah siap, Ibu, untuk melakukan coaching hari ini, Bu? Alhamdulillah saya siap. Terima kasih Ibu atas bimbingannya, atas dukungannya. Saya juga ingin Ibu bimbing dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya ya Bu, itu yang Ibu ingin Ibu fokuskan ya untuk observasi kali ini ya Bu ya. Iya. Kemudian saya juga berharap ya Bu ya dapat memperhatikan cara saya akan aktif, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat seperti Ya, sudah saya catat Ibu ya, yang tadi yang Ibu ingin katakan tadi adalah mendengarkan aktif, kemudian bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sudah saya catat. Iya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Iya, saya percaya pendekatan dalam melakukan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif sangat berguna sekali dalam proses coaching tentunya. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham ya Bu ya. Apa harapan Ibu dari observasi kita kali ini Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan makna gitu. Iya. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan bagian mana yang secara spesifiknya Ibu observasi? Kompetensi yang tadi Bu, yang sudah saya sebutkan, kompetensi. Yang ketiga kompetensi tadi ya Bu ya? Iya. Iya. Ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Oh Ya, iya. itu. Ya. Kemudian setelah Ibu selesai melakukan coaching nanti ya Bu, kita ini akan berbincang lagi ya sejenak untuk hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Iya, siap Ibu. Ya. Ibu sudah bersedia bicara sebelum saya melaksanakan coaching. Iya Bu. Silahkan Ibu memberikan coachingnya ya. Iya. Kalau begitu terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu Retno, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat Ibu. Bagaimana? Apakah
Apa ada yang bisa saya bantu, Ibu Retno? Begini Bu, apakah Ibu sedang sibuk atau tidak? Saya sebenarnya ada sesuatu yang membuat saya bingung, Bu. Oh iya. Baik Ibu, tentu saja dengan senang hati sekali kebetulan saya sedang, santai, ada waktu senggang buat Ibu. Jadi, ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Jadi yang saya harapkan ya Bu, saya mendapatkan Mhm, solusi atas kecemasan atau kebingungan yang saya rasakan ini ya Bu. Seperti iya, itu, jadi ada salah satu siswa saya ya Bu, mmm, yang tidak menyukai atau tidak minat gitu Bu, mhm. kurang bersemangat pada, mata pelajaran matematika. Oh, iya iya iya, baik. Eee, jadi tadi kata peserta didik yang Mhm. kurang bersemangat belajarnya pada pelajaran matematika dan jarang mengerjakan tugas, begitu? Iya, seperti itu Bu. Iya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, kebetulan setelah saya, berbicara ya Bu dengan anak tersebut, kata kata dia itu dia memang tidak Mmm, menyukai matematika, seperti itu. iya iya iya. Lalu dari pengamatan Ibu Retno, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika? Dari pengamatan saya ya Bu, mungkin karena matematika itu, ketika saya mengajar mungkin Mhm. ya Bu, kurang untuk medianya seperti itu. Jadi Mmm, mhm mhm. kurang menarik mungkin Bu, seperti itu. Di sini juga saya merasa bersalah pada anak tersebut, karena mungkin media yang saya gunakan kurang menarik perhatian dia, seperti itu Bu. Oh, iya iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Retno harapkan pada peserta didik, Baik, tersebut? yang saya harapkan ya Bu, tentu pastinya ingin siswa yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu, kemudian dia juga paham ya Bu, sehingga tujuan pembelajaran pun tercapai ya Bu, seperti itu. Iya. Kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Iya Bu, di sini saya akan lebih menggunakan apa, metode, kemudian media Mmm, yang lebih menarik ya Bu, mhm. agar si anak tersebut minatnya te apa ya, eee, kegali gitu, seperti itu. Kemudian menjadi semangat, antusias ya Bu, ketika saya menerangkan anak tersebut menjadi antusias dan tentunya anak tersebut juga mau mengerjakan tugas ya Bu, karena memang anak itu ketika pembelajaran lain aktif Bu. Mhm. Iya, baiklah. Apakah ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan? Iya Bu, ada, saya pernah, menggunakan metode diskusi ya Bu, dan juga saya juga menerapkan Mmm, kuisis mhm ya Bu, mhm, iya iya. oh, kemudian yang Mhm, games, alhamdulillah anak tersebut menjadi lebih iya. antusias Bu. Itu Iya luar seperti biasa itu. sekali, Bu. Nah, jika kita rating nih ya, dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu Retno, berapa tingkat keberhasilan metode itu? Kalau saya berikan rating ya Bu, mungkin 8 sampai 9 karena memang sangat signifikan perubahan anak Mhm, tersebut ya Bu. Dari yang tadinya dia malas mengerjakan mhm, tugas, sekarang alhamdulillah dia mau mengerjakan tugas dan ketika saya menerangkan matematika pun dia antusias iya. seperti itu. Apa saja rencana Ibu Retno yang akan lakukan serta langkahnya? Baik Bu, mungkin di sini saya akan berkolaborasi ya Bu dengan guru-guru lain, kemudian juga mengkomunikasikan juga dengan wali murid ya Bu, untuk bisa berkolaborasi dalam mendidik atau ya intinya untuk menjadikan peserta didik lebih baik ya Bu, Mmm, seperti itu. iya. Nah,
Siapa yang dapat membantu Ibu menyusun maupun melaksanakan hal tersebut? Tentunya kepala sekolah ya Bu, rekan sejawat saya, serta wali murid. Dukungan-dukungan ya? Iya, Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? secepatnya ya Bu, karena Ya bagus. iya, di sini juga saya ingin anak didik saya sesegera mungkin ya mendapatkan apa, ilmu gitu yang bermanfaat Iya, supaya sekarang, saya akan bertanya tentang komitmen. iya, baik. Komitmen seperti apa yang akan, Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya tentunya ya Bu, setiap rencana kalau misalkan kita tidak konsisten dalam melakukannya, rencana itu akan sia-sia mungkin ya Bu. Di sini mungkin saya akan lebih konsisten ya Bu, terhadap rencana-rencana yang sudah saya, maupun yang sudah dilaksanakan atau yang saya rencanakan ya Bu. Kemudian saya juga lebih meng-upgrade Mhm, diri saya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada siswa ya Bu. Di sini juga saya akan menggunakan juga pembelajaran yang diferensiasi ya Bu, iya. agar bisa memenuhi setiap kebutuhan anak Iya, seperti itu. baik Ibu. Nah, apakah ada dukungan dari pihak lainnya yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah sih Bu ya, di sekolah saya dukungan sarana dan juga prasarana sudah saya dapatkan, kemudian baik juga dari kepala sekolah serta rekan sejawat pun mungkin sudah saya dapatkan, hanya saja yang harus pada diri saya yang harus lebih konsisten untuk Masya menjalaninya. Allah, saya sangat senang sekali Ibu mendengarnya. Eee, baiklah Ibu Retno, mudah-mudahan, rencananya berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Retno nih setelah berbincang-bincang dengan saya? Coba, bagaimana sekarang perasaan? Masya Allah Bu, saya senang sekali. Sekarang saya merasa lebih tenang, kecemasan saya pun ya hilang dan dari masalah saya setelah berbincang Syukurlah bersama Ibu Ibu. kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih pada Ibu karena sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk saya. Iya, saya senang juga bisa mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Ibu ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Mungkin, cukup sekian ya Bu ya. Saya ada keperluan lain, mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan-kekurangannya ya Bu ya. Saya pamit ya Ibu ya. Baik. Wah, Ibu Enci sangat luar biasa ya Bu ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Perasaan Ibu bagaimana telah melakukan coaching Bu? Iya Ibu, terima kasih. Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai dan saya juga merasa sangat bahagia sekali. Semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu, pada saat melaksanakan coaching ya Bu, tentunya kita harus merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching tadi Bu. Kira-kira apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Iya, jadi tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai ya? Menurut saya sudah, sudah. Ya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi ya Bu ya. Silahkan Ibu, silahkan. Ya,
Berdasarkan observasi saya, Bu, menurut saya percakapan coaching Ibu yang sudah dilaksanakan tadi, Ibu, sudah berjalan dengan sangat baik, Ibu. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, Bu. Nah, kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi, Bu. Sudah mengarahkan kepada beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, Bu. Kemudian sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen, Bu, dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, Bu. Di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus kepada coaching. Artinya Ibu sudah melaksanakan kesadaran penuh, Bu. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan tadi pada saat praobservasi tadi, Ibu ingin fokus kompetensi yang Ibu inginkan, yang saya observasi. Menurut saya itu sudah baik, Bu. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu. Saya sangat senang Ibu mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Nah, dari hasil coaching yang barusan tadi Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nantinya, Bu? Baik Ibu. Jadi saya mempunyai rencana untuk kedepannya itu untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti coach dapat menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Ya, baiklah Ibu. Semoga kompetensi tersebut yang Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching ya. Iya Ibu, nanti saya juga akan lebih berusaha lagi dan terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching. Nah, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi, Bu. Ya, amin. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Kalau menurut saya rasanya sudah cukup, Ibu. Ya, Terima baik kasih. Ibu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat ya Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat juga ya Bu. Ya, Hari ini Ibu akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Sri ya Bu. iya Bu. Baik, di sini ya kehadiran saya untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan bersama Ibu Sri nanti. Apakah Ibu siap untuk melakukan coaching? Insya Allah siap Bu. Insya Allah saya siap Baiklah. Ibu. Saya juga berterima kasih Ibu. Ibu sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya Bu saat melakukan coaching Ibu. Baik, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terhadap rubrik penilaian nanti ya Bu. Iya Bu. Untuk poin yang akan saya amati ya melalui proses coaching nanti itu yang saya lihat yaitu apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian juga pemilihan umum, identifikasi masalah, rencana
aksi dan juga tanggung jawab. Selanjutnya percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching, kemudian juga membentuk kemitraan dengan coaching ya Bu, menggali juga potensi coaching ya Bu. Iya. Kemudian di sini juga Ibu menggunakan rasa ya Bu ketika mendengarkan coaching, pernyataan tentang permasalahan dari coaching nantinya serta memberikan apresiasi pada coaching ya Bu. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya? Sudah jelas, Ibu. Iya Bu, pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga Ibu akan berencana sesuai dengan alur Tirta Ibu, lalu juga saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Ibu dengan rubrik yang sudah Ibu sampaikan Bu. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya, boleh Ibu? Baik Bu. Baik, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan nanti yaitu tentang kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan dengan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik ya Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu ya Bu, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik Bu, pada bagian yang mendengarkan dengan aktif Bu, dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Ibu. Baik Ibu, berarti Ibu fokus kompetensi coaching yang akan saya observasi itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya benar sekali Ibu. Capaian dari Bu yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini. Yang pertama Ibu, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar Ibu, serta nanti saya bebas Ibu dari judgement, asumsi-asumsi Bu, maupun asosiasi. Dan yang kedua Ibu, saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka Bu, dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Ibu. Ibu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini ya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai ya. Dan yang ingin saya observasi ya Bu. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Sri. Nanti setelah itu saya melakukan coaching ya Bu, kemudian bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu. Iya, baik Bu, terima kasih Ibu sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching ini Bu. Baik Ibu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah nih akhirnya kita bisa bertemu Ibu. Alhamdulillah, iya ya, sudah lama kita nggak ketemu. Sebelumnya kita sudah ngobrol ya Bu ya, via WhatsApp, sudah merencanakan buat ngobrol bareng ya Bu ya. Jadi gimana nih Bu, apa yang mau kita obrolkan Ibu? Nah, jadi sengaja Bu, saya ingin ngobrol bareng nih sama Ibu Ai. Jadi ada hal yang bikin hati saya tidak enak, ada ya. Mudah-mudahan sudah
saya ngobrol dengan ibu, hati saya bisa membaik. Jadi apa nih Bu yang membuat perasaan Ibu tidak enak Ibu? Iya, jadi Ibu kan tahu ya, saya mengajar di sekolah luar biasa atau SLB. Nah, saya kebetulan mempunyai anak tunagrahita sedang dan bisa juga disebut dengan Down syndrome. Nah, belakangan ini, jadi semangat belajarnya itu menurun, Bu. Nah, pada saat, pembelajaran dimulai, dia itu suka tiba-tiba diam, kemudian ditanya juga tidak menjawab, ketika diberikan tugas juga tidak dikerjakan, diberi PR apalagi dia tidak pernah mengerjakan sekarang ini. Padahal sebelumnya dia selalu mengerjakan PR, anaknya yang lumayan aktif gitu, Bu. Jadi seolah seperti tidak seperti biasanya. Pokoknya sulit sekali untuk diajak berkomunikasi. Nah, saya itu merasa bingung sekali. Apa ya Ibu ya yang harus saya lakukan? Jadi Ibu ini kebingungan ya, ada siswa yang semangat belajarnya turun ya Bu, pada saat pembelajaran dimulai. Dia suka tiba-tiba diam ya Bu ya, ketika Iya. ditanya dia tidak menjawab, ketika Mm, diberikan tugas tidak dikerjakan Ibu, iya. kemudian diberikan PR pun tidak pernah mengerjakan ya Bu ya. Iya. Padahal sebelumnya dia selalu mengerjakan PR dan bersikap seperti biasa. Jadi, apa yang ingin Ibu Sri dapatkan dari percakapan kita berdua ini, Bu? Iya, yang pertama tentunya saya ini ingin, ngobrol sama ibu dan tentunya saya ingin memperoleh jawaban atau solusi dari masalah ini. Nah, supaya murid saya ini bisa mengikuti kembali pembelajaran lagi dengan baik. Itu sih Bu harapan dan tujuan saya. Tujuan yang sangat baik sekali ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, sekarang dari posisi 1 sampai 10, kira-kira pencapaian posisi anak Ibu ada di posisi berapa, Bu? Mmm, posisinya, di 4 Ibu. Ya sangat minim sekali karena memang drastis sekali gitu Bu turunnya. Sangat minim sekali ya, Bu. Sangat Iya, luar biasa PR mhm, Ibu. Tapi kalau kita lihat lagi, Bu, posisi anak dalam level 4 sebenarnya nih, Bu, kalau Bu Sri lihat dia mempunyai kekuatan lain tidak, Bu? Dalam mata mhm, pelajaran lain atau dalam minat bakatnya, Bu? Kemampuan lainnya gitu, Bu. Mungkin yang bisa mendukung apa, Bu? iya. Sebenarnya begini, dia itu biasanya kalau anak Down syndrome itu, dia itu lebih tertarik sama yang namanya musik, Ibu. Jadi dia senang menari gitu, menyanyi. Nah, mungkin itu, Bu. Atau mungkin sebelum pembelajaran saya harus melakukan ice breaking terlebih dahulu mungkin, karena dengan bernyanyi dan menari atau dengan menggunakan musik, atau mungkin dengan, sedikit permainan untuk membangkitkan, motivasi anak, belajar anak, mungkin itu saja yang diharapkan dari anak tersebut. Ternyata dia itu sebenarnya punya semangat ya, Bu. Nah, permainan dan ice breaking ini apakah sudah pernah Ibu Sri lakukan? Pernah, ini pernah dilakukan, tapi mungkin tidak terlalu sering, Bu. Karena kebanyakan mungkin ketika saya masuk kelas, jadi terlalu to the point gitu, jadi langsung menjelaskan begitu saja. Mungkin bagi anak itu monoton kali ya, Bu, ya? Apa mungkin benar seperti itu ya, Bu, ya? Ya, kalau begitu apakah ada ide lain, Ibu? Eee, supaya pembelajarannya menarik ya, Bu, ya? Sebelumnya saya juga pernah menggunakan alat peraga juga. Nah, kira-kira kata Bu Sri, bisa nggak diulang kembali pelajarannya menggunakan alat peraga, Ibu? Siap, saya bisa. Bisa. Jadi, untuk masalah ini, Ibu harus merefleksikan diri dan bagaimana cara dalam menangani siswa ini, Bu. Iya, insyaallah siap, Bu, saya. Mudah-mudahan Pertama-tama iya mudah-mudahan bisa ya, Bu ya. iya, Jadi selanjutnya dari apa yang sudah dibahas bersama, rencana selanjutnya kira-kira apa, Bu? tentunya tadi, Ibu kan tadi bertanya ya, harus merefleksikan diri. Nah, pertama-tama tentunya Ibu ya, saya akan merefleksi diri, kemudian meminta pendapat kepada rekan sejawat, dan menyadari bahwa murid yang saya ajarkan itulah tunagrahita sedang gitu, yang IQ-nya itu jelas di bawah rata-rata.
Jadi mungkin saya sebagai guru itu jangan egois gitu, harus bahwa anak harus mengikuti kemauan guru gitu. Bahwa guru yang harus menyesuaikan dengan kemampuan anak, menyesuaikan dengan minat dan bakat anak. Jadi apabila pembelajaran itu ya tidak harus dengan akademik saja gitu, apalagi anak Down syndrome ini kan apa yang harus saya kembangkan mungkin ya sesuai dengan bakat minat anak. Ketika anaknya senang dengan bernyanyi dan menari, ya mungkin harus dikembangkan di situ. Terlebih fokus pada pengembangan dirinya, apalagi yang namanya anak tunagrahita ada yang namanya pembelajaran bina diri. Jadi harus harus contohnya mengurus diri, terampil mengurus diri pribadi. Kalau untuk perempuan bisa memakai pembalut sendiri, kemudian dapat bersolek, dapat berdandan, mengisi rambut dengan rapi. Mungkin saya harus fokus pada ranah itu sepertinya, Bu. Jadi tidak terlalu memaksa Ya. anak harus selalu mengikuti apa yang kita inginkan, kita juga harus mengerti apa kemampuan anak. Ya, Begitu. sangat luar biasa sekali ya Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat baik ya Bu. Alhamdulillah, semoga saya bisa memberikan yang terbaik tentunya Ibu ya untuk anak-anak istimewa saya. Baik Bu, selanjutnya dukungan apa saja yang kira-kira Ibu butuhkan Bu? Tentunya saya ingin ngobrol, berkolaborasi dengan orang tua murid, memberikan pemahaman tentang kondisi anak, supaya nanti sinkron gitu pemahaman saya, pemahaman orang tua, kemudian dengan kemampuan anak, berjalan dengan sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Ya itu Ibu. Kemudian saya juga ingin ngobrol juga dengan rekan sejawat, kemudian diberi penguatan juga oleh kepala sekolah. Mungkin itu Ibu. Iya, semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu. Tetap semangat Ibu Sri. Terima kasih Ibu, amin ya rabbal alamin. Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, saran dan masukan yang sangat berharga bagi saya. Dan sekarang perasaan saya menjadi tenang, lega. Ibu, terima kasih sekali lagi. Khawatir Ibu ada keperluan lain atau aktivitas lain, saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu sangat luar biasa sekali ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Perasaan Ibu ya, bagaimana setelah melakukan coaching? Iya Bu, terima kasih. Setelah melaksanakan coaching tadi, Ibu, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, Ibu. Saya juga merasa sangat bahagia, Ibu. Semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan, Bu. Baik Ibu ya, pada saat melaksanakan coaching tentunya kita harus merujuk pada indikator ya Bu. Dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, Bu. Jadi setelah melaksanakan coaching, tadi saya sudah mampu fokus Ibu dengan mendengarkan dengan aktif Ibu. Dan kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Bu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Iya, Ibu. Silahkan. Menurut saya, percakapan coaching Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Kemudian percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian juga Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching ya Bu dalam sesi coaching itu. Selanjutnya mengarahkan juga untuk mengidentifikasi permasalahannya dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan
permasalahannya juga ya, Bu. Kemudian Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu selain itu sudah menerapkan juga prinsip-prinsip dalam coaching ya, Bu, di mana tadi saya melihat juga Ibu fokus pada coaching, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya, Bu, atau Ibu pun sudah melakukan kehadiran penuh. Di sini juga Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi ya, Bu, Ibu juga fokus untuk kompetensi yang ingin diobservasi oleh saya, yaitu menurut saya juga itu, sudah sangat baik ya, Bu. Kemudian Ibu juga mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi ya, Bu. Kompetensinya juga menurut saya sudah tercapai, Bu. Iya, saya sangat senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan, Ibu. Baik, sama-sama Ibu. Nah, hasil coaching yang tadi ya Bu, yang tadi Ibu lakukan, kira-kira ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berikutnya? Baik, Bu. Jadi saya berencana ke depannya, Ibu, untuk terus melakukan latihan-latihan Ibu lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, Bu, sehingga coach dapat menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya, Bu. Baiklah Bu ya, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu tentunya. Sehingga nantinya, Ibu pun bisa meng-coaching dengan baik ya Bu. Semoga juga Ibu dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan ya Bu, dengan memperbanyak praktik coaching tentunya. Iya, Bu. Nanti saya akan berusaha dan terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, Bu. Sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik, Bu. Baik ya, amin ya Bu. Kira-kira ada hal lain tidak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Kalau menurut saya sudah cukup, Ibu. Baik Ibu, kalau begitu sampai bertemu lagi ya Bu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.